Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Astria Firandini dengan NIM 221010502608 ingin mempresentasikan proposal yang berjudul pengaruh tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar terhadap return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Ya, selanjutnya ada di latar belakang. Latar belakang menjelaskan alasan mengapa dilakukan sebuah penelitian dan menganalisis pengaruh tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan dalam meningkatkan labanya dapat menempuh berbagai cara. Salah satunya yaitu melalui investasi. Kegiatan investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Itu menurut Hartono tahun 2014. Dan selanjutnya ada ekspektasi investor dalam berinvestasi pada suatu saham berkaitan dengan berbagai besar tingkat return yang akan diterima di masa depan. Return sebagai salah satu faktor yang memotivasi investor dalam bentuk imbal hasil atas keberanian investor menanggung resiko terhadap investasi yang dilakukan. Itu menurut Halim tahun 2015. Selanjutnya ada menurut Jogianto tahun 2010. Return saham adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil dari aktivitas investasi. Return yang diharapkan berupa dividen untuk investasi saham dan pendapatan bunga untuk investasi di surat hutang. Return merupakan tujuan utama investor untuk mendapatkan hasil dari investasi yang dilakukan oleh investor. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Tingkat suku bunga merupakan ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh oleh investor dan juga merupakan ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggunakan dana dari investor. Menurut Haryanto dan Sudormo tahun 2001. Menurut Sukirno tahun 2011 menyatakan bahwa suku bunga merupakan persentase pendapatan yang diterima oleh para penabung atau investor dari tabungan uang yang telah disisihkan, dan suku bunga juga merupakan persentase pendapatan yang harus dibayar oleh para peminjam dana. Selanjutnya ada menurut Dornbusch tahun 2004, tingkat suku bunga menyatakan tingkat pembayaran atas pinjaman atau investasi lain di atas perjanjian pembayaran kembali yang dinyatakan dalam persentase tahunan. Yang kedua adalah apakah inflasi berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021? Menurut Brigham dan Houston tahun 2010, inflasi merupakan jumlah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk tingkat inflasi merupakan presentasi dari kenaikan harga. Inflasi dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur aktivitas ekonomi yang dapat digunakan pula untuk menggambarkan kondisi ekonomi nasional. Tingkat inflasi yang tinggi dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas atau overhead. Kondisi ekonomi mengalami permintaan produk yang melebihi kapasitas penawaran produknya sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan jika terjadi penurunan inflasi yang terlalu tinggi akan menyebabkan penurunan pada daya beli uang, menurut Tandelin tahun 2010. Dan yang terakhir, apakah nilai tukar berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Menurut Samsul dalam Solihatun tahun 2017, menyatakan bahwa perubahan nilai tukar memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap satu sekuritas. Kenaikan kurs dolar yang tajam terhadap rupiah akan berdampak negatif terhadap emiten yang memiliki utang dalam bentuk dolar. Sedangkan pada emiten yang berorientasi pada ekspor akan memiliki dampak yang positif dari kenaikan kurs dolar tersebut. Penguatan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami inflasi, karena kenaikan nilai tukar dapat menurunkan biaya impor bahan baku produksi dan menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar menurut Tandelin tahun 2010. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Yang kedua, untuk mengetahui apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah nilai tukar berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan manufaktur sektor makan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Selanjutnya, dari tujuan penelitian yang sudah diamati, pengaruh tingkat suku bunga inflasi dan nilai tukar terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia.
Tujuan penelitiannya itu bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar terhadap return saham. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Populasi yang digunakan yaitu seluruh perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2016. Hasil penelitiannya ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwita dan Rahmidani tahun 2012. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham, serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanto tahun 2016. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, ada juga penelitian dari Sri Haryani Dr. Denis Priyantina yang judulnya pengaruh inflasi nilai tukar rupiah dolar AS, tingkat suku bunga BI, DER, ROA, CR, dan NPM terhadap return saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi nilai tukar rupiah per dolar AS, tingkat suku bunga BI, DER, ROA, CR, dan NPM terhadap return saham, baik secara parsial maupun simultan. Sampel penelitian ini sebanyak 34 perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016 yang diperoleh dengan metode purposive sampling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi nilai tukar rupiah terhadap return saham baik secara parsial maupun simultan. Sampel penelitian ini sebanyak 34 perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di BEI Indonesia periode 2012 sampai 2016 yang diperoleh metode purposive sampling. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya yang menyangkut rasio-rasio keuangan. Yang kedua, bagi akademisi, yaitu penelitian ini dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dari data kuantitatif, di mana fungsinya yaitu memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari beberapa variabel terikat dengan variabel bebas secara simultan maupun secara sendiri-sendiri. Hubungan fungsional antara satu variabel terikat dengan variabel bebas dilakukan dengan menggunakan regresi berganda. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan per tahun pada perusahaan manufaktur yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 sampai 2021. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia BEI yaitu www.idx.co.id. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.